Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Malam hari ini adalah episode 140. Dan teman-teman, senang banget ya akhirnya Dikdok bisa balik lagi setelah kemarin selesai 19 hari yang lalu. Kita udah selesai untuk Instagram live-nya gitu ya. Oke, ini aku coba mau make sure dong. Oke. Hai Kak Clarissa. Oke. Nah, 19 hari yang lalu kita udah kelar nih Instagram Live Marathon 100 harinya dan kita akan kembali lagi dengan komitmen yang lebih baik untuk teman-teman penonton karena banyak banget yang minta ayo dong maratonnya lagi. Jadi kalau untuk maraton kayaknya belum dulu ya teman-teman. Kita akan sajikan program-program yang lebih baik lagi melalui Instagram Live, melalui Dikdok tentunya. Dan malam hari ini ada program khusus yaitu Breaking News. Jadi kita akan coba langsung kulik kalau ada berita tentang kesehatan yang mungkin teman-teman perlu tahu update informasinya apa. Nah, kebetulan banget topik kita malam hari ini tentang update informasi langsung dari Kementerian Kesehatan, terutama dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana ada rekomendasi update terbaru soal imunisasi anak. Penasaran kan gimana? Makanya malam hari ini aku akan langsung undang ada dokter spesialis anak namanya Dr. Hans Nathanael. Kita akan undang langsung untuk bahas ini apa sih maksudnya. Oh ya, let's go ya, kita undang dulu. Oke, sebentar ya aku undang dulu Dokter Hansnya. Dokter Hans aku udah undang ya dok. Oke, dokternya. Hai dok, malam. Hai Dokter Hans. Oke, bentar dok, dia agak delay. Oke, bentar ya. Malam Dokter Hans, suara saya udah kedengeran belum? Sudah. Suara saya ada masuk, Ibu. Oke, udah, tapi agak kecil dok. Bisa digedein lagi nggak ya? Soalnya volume saya udah maksimal, tapi suaranya belum terlalu kencang suaranya dokter. Kalau begini sudah lebih jelas. Sudah, oke ini sudah dok. Iya, oke. Hai Dokter Hans, salam Halo. kenal. Iya, Ivo, salam kenal. Oke, Dokter Hans selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Malam hari ini spesial, jadi dokter by the way saya mau ngasih tahu aja kalau kita tuh terakhir IG live itu ada program 100 hari live marathon gitu, dan yang mungkin Dokter Hans kemarin belum sempat gabung, nggak apa-apa, kita gabungnya setelah ini. Jadi terima kasih banyak Dokter Hans sudah mau membantu program terbaru Dikdok. Jadi Dikdok ini mau lebih komitmen lagi. Kita mau bantu teman-teman penonton yang udah banyak request, dan kita mau ada program namanya program update informasi. Jadi kalau nanti ada berita-berita terbaru di pemerintah, Kemenkes, ataupun di seputar kesehatan, kita mau langsung klarifikasi ini benar apa enggak, supaya nggak salah infonya, begitu. Termasuk malam hari ini. Oke. Dok, kita kenalan dulu nih sama Dokter Hans saya personal, gitu ya. Belum kenal secara langsung, kita cuma by chat doang. Kita kenalan dulu sama Dokter Hans. Silakan dokter, boleh kenalan dulu. Ya, halo. Ivo, terima kasih sudah diundang melalui Dikdok ya. Ya, selamat malam Ayah dan Bunda, Sobat Instagram Dikdok nih ya, lebih tepatnya ya. Ya, saya dengan Dokter Hans spesialis anak. Saat ini nanti berpraktek di Rumah Sakit Hosana Medika, Lipo Cikarang, dan Rumah Sakit Indosehat 2003 Subang. Cikarang, berarti masih dekat sini ya dok? Betul. Wah, saya kira tuh Kasih. Sulawesi tahu dok. Enggak. Saya asalnya memang dari Cikarang, makanya ada kembali kemari. Oke, wow. Jadi Dokter Hans juga sebagai dokter spesialis anak ya ini teman-teman. Jadi topiknya malam hari ini pun pas banget, langsung kita akan kulik sama dokter spesialis anak. Oke, Dokter Hans makasih banyak ya. Kita akan ngobrol aja. Dok, ini memang topiknya mungkin kayak tadi dokter udah sapa ya, ayah bunda. Saya pun belum punya anak dan belum menikah dok. Jadi mungkin untuk saya ini topik kayaknya nggak butuh-butuh banget. Tapi saya juga penasaran kenapa lagi rame banget kok imunisasi dibahas apaan nih, saya juga kayak penasaran ini apa sih yang terupdate gitu. Nah, semoga nanti ini membantu buat teman-teman yang
punya anak ya. Saya coba dengerin aja deh. Mungkin kita mau bahas dulu. Tadi kan di judul kita tuh kayak ada imunisasi DBD. Apakah update itu tentang imunisasi DBD atau gimana dok? Ya, kasih Ivo, jadi saya jawab ya. Ya, jadi kenapa memang topik malam ini tuh mengenai imunisasi DBD ya. Sebenarnya imunisasi DBD itu apa sih DBD itu ya? Mungkin saya jelaskan sedikit ya. DBD itu adalah penyakit demam berdarah dengue atau penyakit demam berdarah lah orang awam sering sebutnya ya. Jadi penyakit ini sebenarnya cukup sering. Kalau Ivo dan Ayah Bunda boleh tahu, ini penyakit ini cukup sering dan cukup membahayakan ya. Jadi kalau memang dari data yang ada, ini di Indonesia ini mengenai anak-anak kurang lebih sekitar 90.000 setiap tahunnya, dan angka kematiannya itu kurang lebih bisa sampai 600 per tahun ya. Bahkan contohnya saya ambil contoh yang konkret di tahun 2022 sendiri, tahun lalu itu saya baca kembali datanya, jadi angka insidensinya itu mencapai sekitar 142.000 pada anak yang terkena, dan kematiannya itu sekitar 1.200 ya. Nah, itu apa sih sebenarnya penyakit demam berdarah ini? Jadi sekilas aja ya, mungkin untuk ayah bunda yang belum tahu. Jadi penyakit virus sebenarnya, penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi virusnya namanya den virus, itu yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ya, nyamuknya apa sih? Mungkin nanti kalau bahas sedikit, nyamuknya ada jenisnya Aedes aegypti atau Albopicus gitu ya. Ya, intinya melalui gigitan nyamuk. Ya, penyebabnya banyak, tapi memang di Indonesia ini masih cukup sering gitu ya. Dan kenapa ini topik malam ini tuh mengenai imunisasi DBD? Karena penyakit ini sebenarnya kalau ayah dan bunda mungkin yang sudah punya anak, atau mungkin yang belum, yang sering mendengar penyakit ini sering, tapi kok imunisasinya belum benar-benar berjalan ya. Nah, jadi itu melalui update yang kemarin ada perkumpulan seminar, ada perkumpulan dokter anak juga di Jakarta tanggal 28 sampai 29. Vaksin DBD ini sudah mulai kembali boleh diberikan ya, mulai diberikan ya. Jadi mulai diberikan, kalau yang tadinya mungkin ada memang ada dicanangkan di tabel imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, tapi belum berjalan karena memang dulu itu dia harus 9 tahun ke atas dan memang harus sudah pernah terinfeksi. Ya, jadi kan penyakit infeksi demam berdarah ini bisa 4 kali. Karena penyebabnya ada den 1, den 2, den 3, den 4. Jadi nggak heran kalau satu orang itu bisa terkena sampai 4 kali sebenarnya. Ya, jadi kalau yang dulu itu sebenarnya ada kompleks karena dia harus minimal sudah terkena dulu. Karena katanya kalau belum terkena, kita langsung vaksin, itu bisa lebih berat malah. Ya, jadi masih dalam penelitian berlanjut gitu ya. Nah, yang baru ini dia sudah cukup ringkas dan memang sudah melalui penelitian kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya, jadi memang disimpulkan dari penelitian itu efek sampingnya minimal nih dan cukup baik untuk menangani daripada menurunkan angka DBD ini. Katanya bisa efektivitasnya sekitar 80%, menurunkan angka rawat inap sampai sekitar 90%. Gitu ya. Jadi bisa diberikan pada usia mulai 6 tahun, bahkan sebenarnya sampai dewasa sampai usia 45 tahun ya. Kemudian dia hanya perlu diberikan suntik 2 kali dengan jarak 3 bulan, dan untuk vaksin DBD saat ini tidak perlu melihat status apakah dia sudah pernah terinfeksi atau tidak sebelumnya. Jadi memang lebih baik untuk yang saat ini, kurang lebih penjelasannya demikian ya, Ivo ya. Oke. Oke, ini mungkin teman-teman yang anak muda saya yakin banyak yang nggak tahu sih dok soal info ini. Iya, Maksudnya siapa sekarang yang ngomong ini imunisasi ya kan dok ya? betul. Bentar, saya penasaran dok. Tadi dokter udah bilang kayak imunisasi DB ini berarti sebenarnya dulu ada, cuman mungkin dilakukan kayak tadi ya ada beberapa kategori yang syarat-syarat ketentuannya dan tapi sekarang ada perubahan, ada update Betul, baru makanya ya, betul, sehingga menjadi kayak bisa dilakukan di umur 6 tahun startnya dok. betul. Oke. Dok, berarti ini udah sah dok? Maksudnya, apakah ini masih kayak baru plan Ya, doang? Karena saya juga kalau kepoin IDAI gitu, kalau teman-teman nanti kepoin ya Instagramnya IDAI, itu udah ada ininya sih tabelnya. Apakah ini udah sah dilakukan atau ini kayak masih baru bentuk plan rekomendasi? ya, terima kasih Pak. Ya, jadi memang setelah melalui
yang pertemuan kemarin yang di Jakarta itu perkumpulan dokter anak Indonesia, dan memang setelah keluar tabel, kalau ayah dan bunda mungkin tahu sekarang sudah ada jadwal imunisasi terbaru di tahun 2023, yang mana biasanya kami dokter anak pun mengacu kepada tabel tersebut untuk mengikuti atau memberikan imunisasi pada anak. Dan di situ sudah dimasukkan dengan jelas, artinya sudah sah, Ivo. Jadi sudah bisa diberikan dan memang vaksinnya itu sudah ada. Ya, dan memang untuk vaksinnya ini juga sudah, sebenarnya kalau Ivo mau tahu, itu sebenarnya sudah disahkan per tanggal 19 Agustus 2022 dan sudah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, tapi memang dari Agustus kan memang itu jaraknya rada jauh ya, masih ada proses-proses yang harus dia lalui. Salah satunya ya memang kita ada mungkin kerjasama dengan negara luar, jadi maksudnya ada proses-proses yang harus diverifikasi, dilalui, dan kemudian memang benar-benar disahkannya di per tanggal kemarin ini ya, 28 sampai 29 Mei ini. Seperti itu. Oke. Dok, boleh infoin sedikit nggak? Ini untuk sebagai pengetahuan aja ya, buat teman-teman yang masih muda kayak saya mungkin ya. Emangnya imunisasi imunisasi di Indonesia ini ada apa aja sih dok? Ditambah sekarang yang terbaru mungkin imunisasi DBD, walaupun udah setahun yang lalu ya ternyata. Ya, oke. Ya, terima kasih, Ivo. Jadi memang sebenarnya kalau imunisasi ini cukup banyak, ya. Dan memang sebenarnya kalau untuk dewasa pun itu ada porsinya sendiri. Cuman hal ini mungkin saya membahas lebih ke bagian anak ya, karena kebetulan saya juga Boleh dok. ya. Untuk imunisasi pada anak tentunya biasa itu ada terbagi dua, imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan, ya. Dasar itu apa aja? Itu contohnya jadi seperti untuk BCG, jadi untuk yang penyakit TB paru atau penyakit flek, ya. Kemudian ada namanya DPT, jadi untuk penyakit difteri, pertusis atau tetanus, ya. Kemudian ada penyakit campak, lalu kemudian ada hepatitis B dalam hal ini, ya. Jadi dan ada hemophilus influenza. Jadi itu intinya untuk ke arah hepatitis dan pneumonia, jadi peradang paru-paru, ya. Nah, ada juga sebenarnya di luar itu vaksin yang tambahan, yang sifatnya tambahan memang saat ini belum dimasukkan rekomendasi. Nah, tapi ada melalui yang kemarin ini nih, Ivo, itu ada beberapa vaksin cukup baru yang dimasukkan ke dalam rekomendasi, nantinya akan dijalankan juga. Contoh yang tadinya tidak ada seperti rotavirus, jadi itu biasa yang menyebabkan penyakit diare, virus pada anak yang menyebabkan penyakit diare itu mulai dimasukkan di program nasional, ya. Kemudian seperti PCV, jadi PCV itu kepanjangan dari pneumonia conjugate vaksin. Jadi intinya itu penyebab daripada penyakit pneumonia atau radang paru-paru itu sudah mulai dimasukkan juga untuk program nasional. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi nih seperti vaksin HPV. Jadi human papilloma virus itu kalau mungkin yang biasanya yang lebih familiar mungkin yang kaum perempuan ya, Iva ya. Jadi udah kanker cervix begitu katanya di usia lebih lanjut atau dewasa biasa disuntikan, itu sudah mulai dilakukan. Tapi nanti biasanya seperti di usia kelas 5 dan kelas 6 SD, jadi masuk ke dalam program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Begitu ya, dan sebenarnya masih lagi seperti tifoid, hepatitis A, varicella atau cacar air, kemudian banyak pokoknya jenisnya, ya begitu. Influenza aja bahkan ada, ya penyakit flu juga, ya. Oke, dok. Berarti ini teman-teman udah bisa dipastikan ya, ini adalah update terbaru dan sudah sah gitu ya kemarin untuk imunisasi DBD-nya. Jadi wajib bagi ayah bunda yang punya anak, yang belum harap disimpan-simpan aja informasinya. Nah kriterianya dok, kita boleh lebih spesifik lagi ngomongin imunisasi DBD yang tadi ini ya, yang emang terupdate. Kriterianya apa aja sih dok untuk anak yang boleh diberikan imunisasi DBD ini? Ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk kriterianya, sebenarnya ini lebih spesifik ke imunisasi DBD ya. Ya, tadi kalau secara umum sebenarnya kalau untuk imunisasi, khususnya pada anak ya, dia tidak dalam keadaan sakit berat. Biasanya dia tidak dalam keadaan demam, dan kemudian tidak dalam keadaan misalnya yang cukup berat seperti misalnya dia ada muntah atau diare terus-menerus. Kadang-kadang kalau batuk pilek masih cenderung ringan atau kita bilang sakit ringan itu masih dapat dilakukan. Tapi nanti biar kembali lagi dokter anaknya yang menentukan apakah ini boleh atau tidak, ya. Kalau bicara spesifik ke imunisasi demam berdarah, tadi kriterianya itu yang saya katakan, jadi kan setiap imunisasi itu ada jadwalnya masing-masing.
Ya, jadi ada yang bisa diberikan mulai usia 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun lebih atau 5 tahun ke atas juga ada. Nah, untuk yang demam berdarah ini, karena memang penelitiannya ini masih baru dan belum terlalu lama ya, jadi ini memang kita baru adakan kembali dan baru mulai canangkan, itu penelitiannya efisiensinya itu di usia 6 tahun ke atas. Ya, jadi untuk yang 6 tahun ke bawah memang belum bisa diberikan. Jadi mulai 6 tahun itu sudah setiap anak yang sudah menginjak 6 tahun itu sudah dapat diberikan dan tanpa memandang status serologi atau dia pernah terinfeksi atau tidak. Dan memang yang penting anak itu dalam keadaan sehat. Ya, seperti itu. Oke, berarti ini nggak boleh untuk orang dewasa ya dok ya? Ini berarti maksimal boleh? Ya, jadi sebenarnya kalau dari jadi kan setiap vaksin ini punya apa ya, punya batas-batasnya ya. Untuk vaksinasi ini khusus demam berdarah penelitiannya pada usia 6 sampai 45 tahun. Oh, Si berusia di bawah 5 tahun itu cenderung aman untuk dapat divaksinasi nanti demam berdarah ini. Karena memang kita tahu ya Ivo, kalau memang demam berdarah ini sebenarnya tidak hanya mengenai anak-anak. Ya, jadi bisa mengenai orang dewasa juga. Kadang-kadang ada yang sakit demam berdarah gitu ya. Tapi kenapa kita tujukan lebih kepada anak? Karena memang dari angka insidensi yang ada, itu kurang lebih 50-60%-nya itu terjadi pada anak. Ya, dan tadi saya sudah betul. awal angka kematiannya pada anak, angka kesakitannya cukup tinggi juga. Ya, Oke. Jadi sebenarnya boleh ya teman-teman, tapi nantilah kita kalau mau bahas untuk orang dewasa. Dok, betul. tanya lagi benar banget, kita mau reminder lagi nih sama teman-teman, karena DBD ini maksudnya di Indonesia tuh banyak yang udah biasa dengar DBD, tapi Betul. ternyata kayak tadi angkanya aja dokter sebutkan termasuk tinggi banget ya dok. Makanya pemerintah pun ngambil langkah kayak, oh ini harus diupdate nih, harus ada imunisasi DBD dengan updatean terbaru. Nah dok, prosedurnya dok, banyak yang masih mengira, saya kan nggak tahu nih, apakah untuk imunisasi DBD ini gratis, berbayar, prosedurnya secara apa ya, secara medis itu gimana dok? Ya, ya. Jadi untuk prosedurnya secara medis, kebetulan vaksin ini karena memang baru dicanangkan dan baru mau disosialisasikan kembali, ini belum masuk ke dalam belum masuk ke Anggaran. vaksinasi dasar. Yang mana kalau pada vaksinasi dasar, itu yang tadi saya sebutkan kurang lebih ada 5 di awal, itu sudah di cover biasanya oleh pemerintah. Ya, jadi bisa dilakukan bahkan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan sebagainya. Ya, jadi memang kita sudah di dalam hal tersebut. Tetapi kalau untuk vaksin-vaksin tambahan, itu memang bisa dijangkau, tetapi di luar daripada yang ditanggung oleh pemerintah. Oke. Gitu. Oke, itu teman-teman Jadi catat. pilihan, Saya tanya lagi nih, ya Dok. gimana? Dilihat situasinya ya. Oke. Ini kan baru apa ya, diketok palu kemarin 28 Mei. Berarti kayak baru di 2 hari, Dok. Nah, tapi saya yakin banyak banget pasti ayah bunda yang langsung pingin update ini gimana harusnya. Betul. Nah, dokter selama di praktek 2 hari ini, apa aja sih, Dok, pertanyaan yang sering dokter terima terkait update imunisasi ini? Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau untuk update imunisasi ya, jadi memang kebetulan kan banyak juga ayah dan bunda yang tahu, karena memang kan zaman sekarang kita tahu bersama, ini akses informasi sudah mudah sekali didapat ya. Salah satunya mungkin yang saya bisa sebutkan yang kita sedang IG live saat ini ya, di Instagram ya. Jadi nggak lama setelah keluar, maksudnya akun-akun biasanya yang memang berhubungan dengan kesehatan anak atau akun parenting itu ada keluar, ini ada jadwal imunisasi terbaru. Dan tentunya itu banyak sekali bunda juga, ayah dan bunda yang memang langsung mencari tahu ini sebenarnya apa sih bedanya, apa jangan-jangan misalnya ada imunisasi baru nih, aduh anak saya bisa terlewat nggak? Atau ya makanya mungkin itu perlu dibaca lebih lanjut. Tapi kadang-kadang juga nggak semuanya itu memang bisa dibaca hanya dengan dibaca ya. Jadi memang maksudnya nggak semuanya kita peruntukkan untuk awam. Jadi memang ada baiknya kalau memang kurang jelas, itu bisa ditanyakan nanti ke dokter anak yang bersangkutan ya. Nah, tapi dalam hal ini karena kebetulan kita membahas tentang imunisasi DBD dan update imunisasi, saya coba paparkan sedikit ya, apa saja perbedaannya gitu ya, Ivo mungkin ya. Ya, jadi kalau perbedaannya secara umum daripada jadwal imunisasi sebelumnya. Jadi kebetulan kalau yang dari IDA ini kita punya kan sekarang yang terbaru 2023. Yang sebelumnya itu di tahun tabel imunisasi tahun 2020. Nah, jadi kalau Ivo ini saya sekedar cerita sedikit ya. Jadi kita update-nya itu kalau dari dokter anak Indonesia setiap 3 tahun sekali.
ya. Jadi dari tahun 2011 itu setiap 3 tahun sekali, dan 2011 ke bawah, 2010 itu setiap 2 tahun. Jadi mulainya itu ada tabel imunisasi di tahun 2004. Ya, jadi ini nggak gampang juga kita mengubah ini, karena memang kan kadang-kadang mengikuti epidemiologi penyakit yang ada, ya. Jadi, Dokter, halo, apakah kayaknya ada terputus ya? ya? Udah masuk belum ya, Ivo? Iya, Sudah ya? oke udah. Ya. Lanjut dok. Ya. Ini menarik dok, ya ini terkait sejarahnya sedikit saja. Saya Ya. juga baru tahu nih jadinya. Terus. Jadi kenapa berubah itu biasa karena memang ada mengenai insidensi suatu penyakit, atau mungkin efektivitas atau efikasi daripada vaksinnya tersebut, atau kadang-kadang kan kita seringkali kalau dokter anak ini mengacu kepada dunia. Jadi di bawah dunia itu dari PBB, dari WHO, jadi World Health Organization, itu jadi memang organisasi kesehatan dunia itu memang ada anjuran yang memang mesti diubah, atau kadang-kadang mungkin dari program pemerintah, Kemenkes, Kementerian Kesehatan, atau bisa juga dari ya program-program yang ada. Nah, itu biasanya nanti dirapatkan oleh dokter anak, lebih tepatnya di Satuan Tugas Imunisasi. Jadi ada organisasi Satuan Tugas Imunisasi, 18 orang anggotanya. Nah, nanti dirapatkan, setelah dirapatkan misalnya sudah mencapai persetujuan, itu dikeluarkan melalui yang jadwal imunisasi kemarin, seperti itu, atau publikasi lainnya. Ya, menyambung yang tadi, Ivo, ya. Jadi untuk update-nya apa saja. Jadi kalau yang pertama kita lihat dari perbedaannya dari tahun 2020 atau yang sebelumnya itu, yang pertama itu ada vaksin tambahan, yang DG ini, yang demam berdarah ini. Makanya itu kenapa kan judulnya kita berikan imunisasi DBD. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal. Yang lain, apakah ada perubahan atau tidak, dok? Jadi kalau nanti ayah dan bunda atau mungkin ada yang cermat mau melihat perbandingannya, itu secara umum vaksin lainnya tidak ada yang berubah. Jadi tidak ada tambahan lainnya. Bahkan untuk jadwalnya pun tidak ada yang berubah. Tetapi ada berubah selain di tambahan vaksin demam berdarah ini, itu di keterangan-keterangan yang dapat diberikan. Jadi kalau ayah dan bunda nanti lihat, itu kan seringkali ada mencantumkan juga keterangan di bawah tabelnya, itu yang berubah di situ. Contohnya saya paparkan sedikit ya, tapi nanti mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut oleh dokter anak yang ada dari masing-masing ayah dan bunda ya. Contohnya nih misalnya kalau vaksin polio ya. Kalau dulu dikatakan kalau keterangannya itu diberikan setelah lahir saja. Kalau yang baru itu sekarang setelah lahir tetapi sebelum pulang dari rumah sakit. Ya, jadi ada keterangan-keterangan tambahan. Contoh lain, vaksin polio kan ada dua, yang tetes lewat mulut maupun yang suntik. Ya, nah yang suntik ini dia dikatakan harus minimal 2 kali. Kalau yang dulu ada 2 kali, tapi tidak jelas kapannya. Ini dikatakan usia 4 dan 9 bulan. Gitu ya. Contoh lain, vaksin BCG. BCG itu untuk penyakit TB paru, tuberkulosis ya, atau penyakit flek, mungkin orang awam sering sebutnya. Jadi itu ada keterangan tambahan itu, kalau misalnya ada bayi yang ibunya ternyata TBC aktif, nah itu dapat ditunda pemberiannya. Dapat ditunda pemberiannya sampai terbukti tidak, dan sementara tidak diberikan itu dapat adanya juga diterapi untuk terapi pencegahan. Ya, ada contoh lainnya misalnya kalau pada bayi yang prematur sehat, kurang lebih usia 32 sampai 36 minggu lahirnya, itu juga dapat diberikan ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Contoh lain mungkin yang vaksin rotavirus, yang tadi untuk vaksin diare itu juga sudah mulai dimasukkan ya. Jadi ada beberapa keterangan yang berbeda, tetapi memang sebaiknya daripada ayah dan bunda simpulkan sendiri, ini kan untuk puasa saja ya, tapi nanti kalau untuk anak lebih baik tetap berkonsultasi dengan dokter anak untuk anaknya masing-masing, seperti itu. Iya setuju banget, karena maksud saya ini aja mungkin yang nonton anaknya beda-beda tiap umurnya ya dok ya, mungkin ada yang dikasih vaksin apa, terus ini Ya, penasaran update-nya gimana, nanti mungkin boleh langsung konsultasi ke dokter spesialis anaknya atau ke dokter Hans. Dok, tanya lagi. Selama dokter berpraktek nih, saya penasaran. Dulu kan sebenarnya dari 2022 udah ada si vaksin imunisasi DBD ini. Dokter pernah memberikan vaksin imunisasi DBD ini nggak sih dok? ya. Ivo, terima kasih. Jadi memang dari dulu pun ini di tabel imunisasi ada, tetapi dokter-dokter anak yang ada itu cenderung belum pernah memberikan. Oke. Ya,
Karena waktu itu memang sempat booming, jadi begitu pertama kali ada, tetapi sempat waktu awal keluar itu karena mungkin belum melalui pengujian yang cukup baik, jadi sempat bermasalah. Jadi ada kasus-kasus yang timbul dan ternyata efek sampingnya lebih besar. Nah, jadi karena itu kita sebagai dokter anak juga belum terlalu menyarankan waktu itu. Ya, tetapi yang kali ini memang karena memang sudah dikeluarkan dan sudah jelas sekali ada penelitiannya, ini sudah boleh dipublikasi, sudah boleh diberitakan atau disosialisasikan ke orang tua masing-masing. Kalau ternyata sudah ada vaksin demam berdarah nih, boleh diberikan usia 6 tahun, seperti itu. Oke, nah karena tadi dokter sempat singgung, ini saya juga tadi mau nanya, tapi dokter udah spill sedikit efek samping dok. Oh iya, Nah, efek samping imunisasi kan pasti ada ya, mungkin beda-beda. Nah, efek samping si imunisasi DBD ini apa dok? Atau mungkin nanti efek samping imunisasi lainnya biasanya apa sih? Tambahan ya. informasi. Oke, jadi kalau efek samping imunisasi ya, jadi secara umum dan atau efek samping imunisasi demam berdarah ini biasanya apa saja sih? Kan kita suntik pada usia 6 tahun ya, contohnya kalau pada pasien anak itu suntiknya nanti secara subkutan, jadi di bagian lengan kurang lebih 45 derajat, jadi di lengan atas ya, dan jadi kamu kurang lebih sebenarnya kita ambil pertengahan daripada otot dan kulit ya, jadi bukan di otot sekali. Nah, itu efek samping bisa ditimbulkan seperti misalnya nyeri di daerah tersebut. Itu yang paling sering, biasanya sekitar 50%. Ya, yang kedua, dia bisa efek samping yang lain mungkin di kemerahan di daerah tersebut. Ya. Jadi efek samping lainnya contohnya bisa yang mengenai bagian lain seperti sakit kepala, pegel-pegel di daerah tersebut atau mungkin di bagian tubuh lainnya, dan mungkin demam. Tapi demam ini nggak semuanya, biasa kecil kemungkinannya, dan kalau dari saya baca, dari khusus untuk vaksinasi demam berdarah ini hanya sekitar 10%. Ya, jadi kalau untuk efek samping secara umum itu sih. Ada juga memang kadang-kadang ada efek samping yang cukup berat. Contoh ya, itu namanya kita sebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi kalau kita tahu kan prinsipnya sebenarnya kan imunisasi ini virus yang dilemahkan, yang dimasukkan ke tubuh dengan tujuan untuk merangsang antibodi supaya antibodi penyakit tersebut lebih terbentuk, sehingga kalau kalau imunisasi ini bukan serta-merta langsung mencegah penyakit itu tidak akan terjadi 100% ya, kalau ayah dan bunda boleh tahu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya kok masih udah vaksin, udah imunisasi masih kena gitu. Karena kita tidak pernah memang menjanjikan kalau sudah vaksin pasti tidak akan kena penyakit tersebut. Tetapi dari penelitian yang ada, kalau misalnya terkena pun itu lebih kecil kemungkinannya dan biasanya lebih ringan. Ya, jadi kita ambil efeknya, fungsinya seperti itu gitu ya. Jadi ada efek samping yang berat juga. Nah, efek samping berat itu kadang-kadang bisa terjadi, kenapa sih? Karena mungkin anaknya memang ada cenderungan alergi, bawaan alergi gitu ya. Karena kan namanya dia benda asing, kurang lebih kita bilangnya benda asing ya, atau virus yang dilemahkan itu kan dimasukkan ke dalam tubuh, kadang-kadang ada saja yang tidak cocok. Ya, tetapi nggak usah khawatir, ayah dan bunda, itu kejadiannya kecil, dan tentunya setiap habis imunisasi pun, tentunya dokter anaknya juga pasti akan observasi kurang lebih 5-10 menit, sambil menunggu biasanya kan, sambil nunggu dicatat kembali, apakah memang ada kejadian ikutannya atau tidak. Dan kalau memang ada kondisi tersebut, ya pastinya kita akan tangani di rumah sakit seperti itu. Oke, wow, saya jadi banyak tahu nih tentang anak. Dok, penasaran lagi dok. Tadi dokter sempat bilang kan sebenarnya jenis vaksin itu ada banyak ya, 3 ya, misalnya Ya, ada disuntik. Nah, kalau si imunisasi DBD ini jenisnya untuk sekarang ada berapa dok? ya, oke. Terima kasih, Ivo. Jadi kalau untuk vaksin imunisasi DBD saat ini, sekarang jenisnya hanya satu. Jadi pemberian Satu yang tadi itu. dan suntiknya itu melalui, kita bilangnya secara subkutan. Subkutan itu jadi kalau pada usia 6 tahun harusnya sudah di dalam posisi lengan. Jadi kurang lebih 45 derajat di lengan atas, di antara pertengahan kulit dan otot. Jadi tidak bisa saat ini diberikan yang lainnya secara mulut, kemudian secara di otot, atau mungkin di kulit saja. Ya, jadi di lengan atas tetapi pertengahan kulit dengan otot, seperti itu. Oke. Jadi tapi berarti nggak menutup kemungkinan ya dok, kalau nanti misalnya bertambahnya tahun updatean mungkin ada jenis yang lain untuk imunisasi DBD. Tapi Ya, untuk saat ini hanya satu jenis dulu ya. betul. Oke, dok, ini coba kita tanya, ini dari teman saya, ini ada pertanyaan dari April. Ya, Ini bagus sih pertanyaannya, kayak dia memang belum punya anak, tapi dia nanya nih, dok, kalau anak nggak diberi vaksin lengkap, apa dampaknya? Ada dampaknya nggak ya gitu?
Ya, oke. Ya, ini jadi masih cukup tren ya. Eh, Sekarang ini dampaknya apa sih? Jadi sebenarnya memang kalau Ivo mungkin atau ayah dan bunda, tentunya bukan di sini ya. Kalau di sini pastinya yang concern dengan kesehatan dan imunisasi ya. Memang ada juga, memang masih ada beberapa mungkin orang tua itu yang masih semacam anti vaksin ya. Karena memang ada apa ya? Mungkin ada yang bilang ngapain sih dimasukkan dimasukkan malah penyakit ke dalam gitu kan, malah jadi demam kadang-kadang begitu ya. Memang kadang-kadang ada efek samping yang diikuti, tapi kalau sampai menimbulkan penyakit itu tidak, karena kan yang kita masukkan ke dalam tubuh bagaimanapun itu sudah teruji dan memang dosis yang cukup rendah, jadi tidak sampai menimbulkan penyakit, tetapi dapat menginduksi atau memunculkan daripada antibodi tubuh anak terhadap penyakit tersebut, ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak diberi vaksin lengkap, dampaknya apa? Tentunya itu bisa macam-macam, ya. Jadi yang paling gampang dia pasti proteksi terhadap penyakit tersebut minim, ya. Jadi atau mungkin bisa tidak ada, ya gitu ya. Contoh gini, Ivo ini lagi kemarin ini kan habis pandemi ya. Sekarang ini sudah mulai kembali lagi nih setelah sudah dicabut status pandeminya. Itu waktu pandemi itu kalau Ivo dan ayah bunda yang di sini mau tahu, itu angka imunisasi anak turun drastis, cukup signifikan. Ya, jadi kalau tadinya sudah di atas 90%, waktu pandemi itu sekitar kurang lebih bisa sampai 83%. Yang mana nih, kalau saya coba kasih gambaran ya, anak-anak di Indonesia itu sekitar 30% dari total penduduk. Jadi saat ini penduduk di Indonesia itu sekitar 273 juta, 30%-nya itu 80 juta, ya. Dan kalau dia misalnya ada sekitar 10% aja yang tidak terimunisasi dari 80 juta, artinya ada 8 juta yang memang terlewat. Apa sih efeknya? Yang tadi saya bilang kan, akhirnya untuk proteksi tersebut tidak terbentuk. Padahal kalau target dari pemerintah bahkan untuk WHO sendiri itu imunisasi targetnya sebenarnya harus mencapai 99%. Ya, jadi cukup tinggi sebenarnya dari WHO sendiri. Ya, ya sebenarnya kalau dari Kemenkes kemarin ada bicara juga harus 100%, tapi kan kita bertahap ya, gitu ya. Nah, efeknya apa? Nah, ketika turun itu ternyata penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada itu banyak permunculan kembali loh, Ivo dan Ayah Bunda. Contoh, seperti penyakit kemarin mungkin kayak difteri, ya, campak, rubella, polio bahkan yang tadinya sudah hampir tidak pernah ada. Karena kita tahu kan kalau vaksinasi angkanya tinggi, itu nanti semuanya tervaksin atau terimunisasi dengan baik, itu akan terbentuk namanya herd immunity. Jadi immunity kelompok atau sampai akhirnya memang penyakit itu tersupres, tidak menimbulkan ada angkanya lagi gitu loh. Nah, tapi karena kasusnya imunisasi turun, jadinya ada aja anak yang tidak terimunisasi dengan baik, kecolongan, mulai bermunculan kembali yang kasus-kasus yang semula harusnya sudah tidak ada dan sudah bisa diatasi. Nah, bahayanya begitu. Dan yang kedua, bahayanya lain, misalnya dampaknya apa? Tentunya kalau misalnya anak sakit-sakitan dan terkena contohnya penyakit yang cukup berat, itu tentunya dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan perkembangan anak di kemudian hari. Ya, begitu. Oke, itu teman-teman sama lah ya. Maksudnya kan konsepnya vaksin ini proteksi benar kayak kata dokter ya, kayak kita naik kendaraan deh gitu ya. Kalau naik mobil nggak ada atapnya atau misalnya naik motor nggak ada helmnya, bayangkanlah teman-teman kalau hujan gimana ya. Itu kalau hujan doang, belum yang lain. Oke, oke, thank you dok. Kita jawab pertanyaan yang lainnya. Udah ada yang masuk nih. Ada dari Elin 295 pertanyaannya, dok apa bisa vaksin sebulan 2 kali? Anak saya usia 2 bulan, mau vaksin dapat dokter, apakah pas 2 bulannya atau bisa lewat tanggal? Ya, oke. Ya, terima kasih Bunda Elin ya. Oh, ya, tadi Bunda April ya yang tanya ya. Ya, pertanyaannya bagus juga ya. Jadi ini cukup populer dan cukup sering ditanyakan ya. Jadi sebenarnya Bunda, Ayah dan Bunda yang ada hadir di sini atau mungkin yang nanti menonton kembali ya, karena kan akan diposting ya. Itu nggak perlu khawatir karena sekarang ini vaksin kan cukup banyak dan jenis vaksin dan vaksin lainnya itu kan kadang tidak bisa kita berikan bersamaan karena obatnya kan masing-masing ya.
Tapi kok ada yang jadwalnya sama, itu bagaimana dok? Makanya sekarang kita dapat memberikan secara injeksi multiple namanya, atau multiple injection. Jadi kita berikan misalnya pada saat kedatangan di usia 2 bulan, itu memang ternyata nih jadwalnya bukan hanya contoh ya penyakit difteri aja, tapi juga penyakit sekarang kan ada PCV tadi, ada rotavirus gitu ya, dan untungnya rotavirus lewat mulut ya. Tapi kalau yang suntik-suntik, ini gimana dok? Katanya mesti di paha, sedangkan pahanya dua-duanya udah, bahkan ada yang kadang-kadang 3, itu boleh nggak? Boleh. Jadi nggak usah khawatir, itu multiple injection namanya atau injeksi ganda itu dianjurkan ya. Jadi nggak akan bikin efek samping yang bermakna kepada pasien. Jadi maksudnya nggak akan yang kalau 3 jadi lebih berat, tidak. Ya, pada prinsipnya selama dia memang tidak menimbulkan efek samping dan kita perlu awasi, gitu ya. Tapi ada syaratnya. Contoh misalnya kalau pada mau dalam paha kanan, biasa kan kalau anak-anak paha kanan atau paha kiri ya. Misalnya lokasinya paha kanan udah nih, paha kiri udah. Satu lagi mau di mana dok? Mesti di paha kan, gitu ya biasanya. Itu ada jarak minimalnya. Biasa kita ambil sekitar 1 inci atau kurang lebih 2,5 cm. Jadi itu cukup aman. Dan kalaupun misalnya ayah dan bunda itu mau menjarakkan, itu juga nggak jadi masalah. Ya, jadi kalau ayah dan bunda nanti boleh lihat jadwal imunisasi terbaru. Nanti kalau misalnya nggak tahu, itu nanti kebetulan di Instagram saya juga ada posting mengenai jadwal imunisasi. Ayah dan bunda boleh lihat di sana. Itu sebenarnya kalau contoh, kalau yang dianjurkan 2 bulan, itu ada keterangannya ayah dan bunda di bawahnya, bahkan yang pertama kali. Itu sebenarnya maksud daripada 2 bulan, artinya itu boleh diberikan mulai dari 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari. Jadi boleh di antara range tersebut. Ya, jadi itu artinya kita punya waktu sebulan sebelum benar-benar sampai menginjak 3 bulan. Paham ya ayah dan bunda ya? Kalaupun ada juga kadang-kadang mungkin yang bertanya, dok, gimana itu suka udah kelewat nih, udah misalnya udah harusnya dikasih 2 bulan, ada yang sampai udah setahun nih, aduh saya nggak tahu kok waktu itu nggak dianjurkan ya. Itu boleh bunda, ayah dan bunda. Ya, jadi prinsipnya imunisasi itu tetap lebih baik diberikan dibanding tidak. Dan kalaupun diberikan, itu tetap nanti mengikuti kaidah daripada jarak-jaraknya yang dianjurkan. Jadi, tapi nanti itu konsultasikan dengan dokter anak nih ya. Karena nanti kalau ayah dan bunda tahu, itu di tabel itu sebenarnya, kalau contoh kalau 2 bulan, itu ke kanannya kuning. Ke belakangnya itu kuning. Kuning itu artinya catch up. Jadi kalaupun dia terlewat, dia akan bisa dikejar dalam usia berapapun sampai usia 18 tahun. Karena kita bicara mengenai anak ya, di bawah usia 18 tahun. Jadi nggak usah khawatir, tetapi bagaimanapun nanti tetap konsultasikan ke dokter anak masing-masing. Ya, apabila ada yang terlewat dan sebagainya. Ya. Wow, iya bener juga, saya jadi ingat kayak kata dokter mungkin ada yang kayak takut kelewatan atau misalnya ini pertanyaan yang paling sering sih benar-benar. Oke, semoga menjawab ya Bunda Elin. Kita lanjut lagi dok, ini ada pertanyaan lanjutan dari Gita Ayu Lestari. Pertanyaannya adalah, dok anak saya usia 9 bulan, baru selesai imunisasi, jika ingin diberikan vaksin influenza, diberikannya jarak berapa lama ya? Oke, jadi 9 bulan baru selesai imunisasi. Oke, ya. Jadi kalau misalnya demikian, biasanya kita kalau kan memang sebenarnya kalau imunisasi ini berbeda. Tadi saya katakan ya, imunisasi ini berbeda. Jadi kan 9 bulan biasanya campak. Jadi campak itu kan kita pakainya MR biasanya ya. Jadi ada mengandung untuk campaknya dan ada penyakit gondong juga ya, gondongan juga. Jadi begitu kita pakai vaksin MR. Sebenarnya kalau mengikuti prinsip daripada imunisasi itu tidak masalah diberikan setelahnya juga. Karena contohnya tadi saya sudah katakan, kalau misalnya terlewat itu dapat dikejar kapan aja dan multiple injection itu disarankan. Tetapi kalau bunda, untuk ayah dan bunda yang mungkin masih khawatir atau mungkin mau kasih jarak gitu ya, nggak mau terlalu sering dok, maksudnya udah masuk tiap hari itu sampai disuntik gitu, ada waktu ideal yang kurang lebih orang-orang dapat kasih jarak, yaitu sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda mungkin khawatir terlalu dekat, yang mana sebenarnya tidak akan menimbulkan efek samping yang bermakna asal melalui penyuntikan yang benar ya oleh dokter anak dalam hal ini, dan tentunya diawasi ya setelah penyuntikan. Tapi kalau misalnya ayah dan bunda masih khawatir, biasa kita jarakkan sekitar 2 minggu, kemudian boleh kembali lagi untuk vaksinasi selanjutnya. Ya, karena influenza pun bagaimanapun sudah boleh diberikan mulai usia 6 bulan.
Ya, dengan 2 kali, pemberian 2 kali jarak 1 bulan, nantinya akan diberikan setiap tahun. Ya, seperti itu ya. Hmm. Oke, jadi saya tahu nih tentang vaksin influenza. Makasih dokter, semoga menjawab Ya, ya Bunda oh, Giva. Bunda. Oke, dok, mungkin ini terakhir deh. Kita bahas tentang update informasi tadi lagi. Hmm, apa yang perlu apa yang perlu si para ayah dan bunda ini ketahui soal update ini, mungkin terkait sekarang kan kayak dokter bilang ya, informasi terlalu banyak. Mungkin dokter boleh kasih saran nama alamat-alamat atau situs-situs yang terpercaya yang memang itu bisa jadi sarana para ayah bunda melihat informasi update terkait si imunisasi DBD ini, dok. Oh iya, ya baik. Jadi memang sekarang Ivo ya memang akses informasi sudah mudah sekali ya. Hmm. Jadi itu memang sudah kurang lebih kita katakan menjamur lah, karena memang begitu ada satu yang share, biasanya yang lain ikut-ikutan gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau yang bisa saya katakan atau simpulkan, jadi kalau memang ada kondisi demikian, eh, itu nanti Bunda perhatikan aja sumbernya ya. Sumbernya intinya kalau dari kami sebagai dokter anak Indonesia, dan acuan kami tentunya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi nanti kalau ayah dan bunda bingung, atau kadang-kadang mungkin kan ikut ada punya banyak media sosial, ikut banyak yang mana nih, sampai yang dari yang mungkin yang cukup baik sampai mungkin yang baik, sebenarnya pasti baik ya. Cuman kadang-kadang kan sumbernya itu kita kadang-kadang kurang jelas juga ya. Jadi yang sudah pasti benar itu yang mengacu kepada yang Ikatan Dokter Anak Indonesia saja. Ya, jadi kalau contohnya nih, kalau dari Instagram ya, mungkin saya contohkan ya, itu ada @idai IG, idai IG ya. Jadi itu yang memang dan sudah verified itu ya. Jadi memang itu ya memang idai secara pusat, dan itu pasti kalau sudah keluar di sana artinya memang sudah memang benar-benar informasinya disebut disaring dan dikeluarkan sesuai yang ada gitu ya. Atau kalau memang misalnya ada juga misalnya bunda yang males atau tidak punya media sosial contohnya gitu ya, tidak terlalu update, itu ya tentunya bisa juga berkonsultasi dengan dokter anak masing-masing ya. Jadi karena bagaimanapun kami dokter anak masing-masing tentunya tetap update, maksudnya dalam hal mengenai imunisasi ini, dan tetap dianjurkan untuk mengikuti update yang sudah ada dari pusat kami, jadi dari memang perkumpulan kami sendiri begitu. Oke. Dok, terkait tadi, saya yakin juga ini pasti banyak ayah bunda yang mungkin tadi nanti nggak sempat nanya gitu ya, karena mungkin nontonnya nanti gitu setelah ini diupload. Kalau misalnya mereka punya banyak pertanyaan, apalagi terkait si update informasi imunisasi ini, apakah ini boleh dilakukan konsultasi, maksudnya konsultasi by online dulu? Apakah itu bisa gitu ya, meyakinkan ayah bunda? Kalau kayak gitu, dok, Oh bisa ya, dibantu nggak kayak gitu? tentunya bisa, Ivo ya. Aduh, sekarang Hmm. gampang sekali kalau konsultasi kan. Jadi kalau ayah dan bunda eh, apa nih bingung nih, sekarang sudah banyak sekali media konsultasi, dan Iya. dalam hal ini sebenarnya ada juga yang tidak perlu ke rumah sakit, betul ya, Ivo ya. Jadi ada juga yang memang sekarang jadi kita bilangnya konsultasi online lah gitu. Tapi platformnya apa aja ya, itu banyak sekali Hmm. pilihannya. Dan udah tentunya Iya. bisa cari tahu sendiri ya. Dan di situ pun sebenarnya sudah banyak tersedia dokter-dokter gitu. Dalam hal ini mungkin dokter anak ya, yang ada jadwalnya. Hmm. Jadi kalau misalnya bunda, ayah dan bunda sebenarnya ada kekhawatiran atau mungkin ada pertanyaan, tetapi dalam hal ini mungkin atau tidak mau ke rumah sakit, karena kan sebenarnya ada juga yang iya, nah saya kok sehat-sehat aja, takutnya nanti malah sakit gitu ya ke rumah Hmm. sakit. Itu sebenarnya boleh melalui platform konsultasi online yang ada. Dan sebenarnya konsultasi online yang ada itu sebenarnya sudah cukup baik, karena bagaimanapun itu semua juga Iya. teregulasi. Ya, jadi memang kita pun di sana juga memang terdaftar, dan ada surat dokter-dokternya di sana sudah ada surat izin Iya. prakteknya, registrasinya, ya. Jadi intinya semua bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Mhm. Iya, iya, setuju. Oke deh, ini the last deh dok, last statement deh dari Ya, dokter Hans gitu. Untuk si update informasi imunisasi ini untuk ayah bunda yang nonton, kalaupun nanti ada di luar konteks imunisasi, apa nih dok? Ini kan tujuannya sebenarnya untuk kesehatan anak ya, maksudnya kesehatan anak berarti generasi Indonesia berarti nanti penerus kita semua. Apa nih dok terkait ini kesehatannya? ya. Oke, iya. Terima kasih Ivo. Jadi untuk ayah dan bunda di sini, prinsipnya karena ini dasar poin utamanya mengenai imunisasi ya. Jadi jangan lupa ayah dan bunda di sini imunisasi anaknya. Ya, nggak usah khawatir, imunisasi itu pasti akan memberikan yang terbaik
maksudnya perlindungan bagi anaknya. Dan kalau misalnya ayah dan bunda masih khawatir juga atau bingung, zaman sekarang mudah sekali informasi segala macam bisa dibaca dan tentunya dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter anaknya. Ya, jadi bagaimanapun karena kesehatan anak ini penting, ayah dan bunda, dan kesehatan anak ini tentunya nanti yang berguna bagi masa depan bangsa kita juga ya. Jadi kalau anak-anak kita sehat, nanti bisa optimal tumbuh kembangnya, tentunya akan menghasilkan negara kita yang lebih bagus juga. Jadi seperti itu ya. Oke deh, Dokter Hans, thank you so much. Ya, Dok, terakhir terus nih, kalau nanti ayah bunda, dokter kan tadi bilangnya di Cikarang ya, dokter boleh infoin lagi nih update tempat praktek dokter yang offline, dan Dokter Hans juga ternyata ada platform online-nya, boleh disebutkan dok kalau dokter punya lebih dari satu platform, ya, biar untuk teman-teman saling tahu. ya. Oke, jadi saat ini kalau tempat praktek offline saya di Rumah Sakit Husana Medika Lipo Cikarang dan di Rumah Sakit Indo Sehat Subang. Tapi kan mungkin ada ayah dan bunda juga, kalau online ini jauh-jauh sekali ya. Saat ini kalau online saya baru di YesDoc. Ayah dan bunda ini saya sebut ya, salah satu ya. Jadi di YesDoc ini jadi bisa konsultasi online. Dan tapi ini saya cukup suka karena memang di YesDoc ini kalau ayah dan bunda mungkin tahu kalau konsultasi online kan via chat ya. Jadi maksudnya chat ini kadang-kadang balasnya lama, walaupun sebenarnya dokter tersebut yang bersangkutan sudah harus fokus gitu ya dalam hal itu balas cepat dan demikian, tapi kan kurang efektif. Nah kebetulan di YesDoc ini cukup menarik buat saya karena dia ada fitur video call ya. Jadi tapi ada diikuti oleh chat juga. Jadi bisa setelah itu pesan-pesannya akan ditulis juga. Jadi yang saran-sarannya. Jadi cukup menarik. Jadi kurang lebih kayak konsultasi seperti layaknya di rumah sakit atau offline. Oke. Dan bisa kirimkan ini juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa kirimkan misalnya nanti update udah vaksin apa aja, itu nanti bisa kirimin foto atau file kalau konsultasi online sama Dokter Hans gitu deh. Oke, wow. Halo Dokter Hans. Ini kayaknya delay lagi. Sebentar ya. Ini kita mau closing kok, guys. Oke. Dokter Hans. Kali ya. Oke, udah. Oke, Dokter Hans, makasih banyak untuk apa ya, awalnya dokter sudah meluruskan informasi yang ada. Semoga nanti informasi yang kita sampaikan malam hari ini membantu ayah dan bunda, teman-teman, siapapun yang nonton setelah kita upload ini, semakin banyak yang tahu dan benar-benar melakukan ini ya dok ya, imunisasi DBD ini ya, jangan ragu ya teman-teman, harapannya itu sih. Oke, Dokter Hans dan teman-teman, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terima kasih yang udah nanya-nanya juga. Nggak terasa kita udah di ujung acara. Kalau gitu, saatnya saya dan Dokter Hans harus pamit. Terima kasih Dokter Hans. Terima kasih teman-teman. Kita pamit. Selamat malam semuanya. Dadah. Malam dok. Bye.